kasih Tuhan atas kesehatan, atas penyertaan-Mu hari-hari ini kepada kami Tuhan. Hingga hari ini kami siap memuji, memuliakan, melompat, mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang layak menerima pujian kami Tuhan. Dan hari ini spesial Tuhan, kami merayakan Hari Ibu Tuhan di seluruh dunia. Kami berterima kasih atas Ibu kami Tuhan, Kau berikan kami wanita yang kuat, wanita yang sabar, menjaga, merawat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa. Dan setiap kita jemaat Rock Philadelphia yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Kita olahraga ya pagi ini ya Bapak Ibu. Siap? Ada amin yang mau olahraga? Saya udah lihat ibu-ibu ini pakai kebaya, ada yang pakai batik ya, luar biasa. Artinya kita mau sama-sama menari buat Tuhan seperti Daud menari. Amin. Let's go. Hey, tepuk tangannya yuk Bapak Ibu yuk. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Hey. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk semuanya yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Dua kali ke kiri. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang Bapak Ibu aja. Roh Allah ada. Come on. Seperti Daud menari. Hey, bila roh Allah ada. Kiri dua kali, kanan dua kali. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Hey, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Rasanya belum olahraga semuanya nih ya. Saya mau lebih leluasa goyangnya gitu ya. Jadi ku kan menari dua kali ke kiri, dua kali ke kanan. Amin. Oh belum semuanya. Semuanya siap goyang buat Tuhan, amin. Kan menari, ku kan menari. Hey. Seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Beri kemuliaan buat Allah kita. Nah, sebelum kita masuk ke lagu kita yang kedua, saya mau semuanya yuk kita bikin jarak, kita renggangin tangan kita yuk. Karena lagu ini membutuhkan space untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Pokoknya kalau Rian yang pimpin ibadah pasti ada olahraganya, amin. Saya dulu guru SKJ di Indonesia. Ada yang tahu SKJ enggak? Yuk, semuanya tangannya yuk. Kita latihan dulu ya, gini-gini aja ya. Ku kan terbang, yuk 1, 2, 3. Ku kan terbang bersamamu dalam kemuliaan. Sekali lagi, sebab firman-Mu. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu. Sudah siap? Yuk sama-sama yuk. Hey!
Jangan malu-malu buat Tuhan, oke? Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Bersiap semuanya, tangannya dilengkarin. Hey! Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Semuanya yuk, 1, 2, ku kan terbang tinggi di awan. Jangan malu-malu saudara, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu nyata, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tepuk tangan di atas kepala. 1, 2, ku kan terbang. Hey, haleluya. Sebab firman-Mu, haleluya. Siap-siap, tangannya direnggangin lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, oh ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Anda dipersilakan duduk kembali. Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama
yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glossolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness. Tetapi juga berkata tentang martus ya. Martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah, lebih ngerti kan? Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita. Dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea, itu regional, Samaria, lintas daerah, sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus bulan Januari tahun 80. Maka saudaraku pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya. Yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu. Orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus. Dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan. Tidak untuk pamer, tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya, dilindungi daripada ular, daripada racun. Saudaraku, dan yang terakhir, saya juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Luar biasa saudara. Dan itu menyertai kita. Siap warga kerajaan, mari kita menyambut ke depan ini, buktikan Yesus Raja. Dan dia hidup, dan dia bertakhta dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, nih ada teman saya, Halo, teman shalom. MC saya. Kenalin nama kita Teletabi. Kamu Oke, selamat Hari Ibu semua Bapak Ibu. Hari Bapak beda lagi. Ini Hari Ibu. Happy Mother's Day for Happy all Mother's those mom in Day. this room. Tentunya buat mama kita yang, Happy Mother's Day. saya bukan mama. Mama kita yang di Indonesia juga kita udah ucapin belum? Udah. Oke, saya belum. Belum dibalas. Iya benar. Kita mau nge-games Bapak Ibu ya. Tentunya ini khusus untuk ibu-ibu. Karena kan kita udah pengumuman. Kita udah ada pengumuman beberapa kali juga ya dari di SMS, di sosial media kita. Kalau misalkan hari ini ibu-ibunya harus pakai batik atau kebaya gitu ya. Benar. Batik boleh. Ngomong kebaya. dong kan MC berdua. Saya Ngomong. Ini mau pakai nggak
jadi. Kan belum ibu. Oke. Sambil nunggu ini kita nyala. Oke, mungkin di hold aja dulu videonya. Jadi gini, hari ini kita mau seru-seruan untuk para ibu-ibu ya, Evelyn ya. Kita tadi juga udah ada tim khusus yang memantau para ibu-ibu dengan pakaiannya, dress code-nya apakah sudah cucok meong gitu ya. Wow, kayaknya ini udah cantik-cantik banget. Iya, tadi saya mau pakai kebaya, nggak muat kebaya saya. Puji Tuhan nggak muat, kalau nggak saya diketawain orang di jalan tadi. Alright, kita sudah pilih 5 orang dengan dress code terbaik. Apa Asik. aja tuh hadiahnya? Banyak banget. Sertifikat. Oh, rumah. Sertifikat pokoknya. Saya belum tahu sertifikat apa. Sertifikat Island. Pokoknya ada hadiah juga memang kita siapkan. Bukan kita sih, Korosit yang siapin ya. Gereja ini yang siapkan. Dan 5 orang tersebut akan kita ajak main game hari ini. Wow, seru banget. Ya. Dan 5 orang itu adalah Evel? Bukan saya. Oh kan. Namanya siapa aja? Oke. Nah ini salah Nah ini co-host saya satu lagi. Kerja ya. Kirain ini salah satu. Selamat pagi. Jadi jangan sakit hati ya kalau nggak terpilih. Semuanya itu cantik-cantik beneran deh. Ini cuma buat having fun aja. Kita undang yang sudah pasti Ciwulan. Wow. Ciwulan ini nampak sangat colorful ya, sangat Seperti cerah. putri dari Bali ya. Enggak dong, Makassar. And then Kak Hana. Boleh Ciwulan maju ke depan yuk. Ke And depan then- jalan tapi ya. Ya. Kan Nur Ida boleh Kak maju ke Nur. depan. Sama sama itu. Sorry aku nggak tahu namanya. Jadi memang dipanggil sama Stella. Wow, Nah, cantik sekali. jadi minder ya saya ya, karena saya doang yang nggak cantik. Kamu sini. Bareng-bareng. Tunggu saya pindahin. Alright. 5 orang ini. Oh, satu lagi belum ya? Oke, Olis. Dan 5 orang yang beruntung ini akan mendapatkan sertifikat ya. Seperti yang tadi saya bilang, tapi belum saya jelasin sertifikat apa. Tapi sebelum itu, tidak semudah itu. Ada challenge-nya juga loh. Kenalan dulu satu-satu, karena kan di sini ada yang baru, ada yang ini. Boleh kenalan dari ujung? Dari ujung. Saya Meni. Oh, lebih kenceng tante, kakak, Halo, Cici. saya Meni. Meni. Dari Saya Pedi. Meni Pedi. Nama panjang, terus udah kalau ibadah nama di... panjang adanya FNU. Oh gimana? Apa itu? Nggak ada nama Oh nggak ada panjang. Oke. Ini memang nggak usah. Halo, namaku Hana. Hana apa namanya? Hai. Pintar. Dulu MC di Jakarta ya. Kayaknya udah kenal semua ya, saya namanya Wulan. Wulan tuh yang koneksi wifi itu. Tahu ya? Wulan. Halo, shalom semuanya, saya Nur Haida. Oke. Shalom, saya Clauris. Kelar. Oke, tepuk tangan lu dong buat 5 orang ini. Nah, jadi kita ada games, kakak-kakak ini, aku panggil kakak aja ya biar kalian nggak terlalu. Masih muda kan Iya. ya. Boleh Evel jelasin gamesnya apa? Makanya datang kalau briefing. Masalahnya meetingnya di HP. Iya, jadi gini, kita akan ada satu buah sajak yang akan kakak-kakak semua sini bacakan dengan cepat 2 kali. Gampang kok sajaknya. Aku akan coba contohin. Boleh dikasih sajaknya di screen berupa bahasa planet. Tepuk tangan dulu dong biar semangat nih. Jadi ini nggak perlu. Saya bilang di sini nggak perlu sempurna kakak. Yang penting mah lucu. Kalau Ya, lucu menang betul. pokoknya kalau di sini. Betul ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu sempurna. Yang penting lucu. Boleh dikasih langsung semua nggak sajaknya? Boleh semua nggak langsung? Nah ini gue bacanya udah bingung gimana nyontohinnya. Oke, jadi saya akan coba, jadi akan bacainnya gini nanti. Pernah nonton Miss Universe kan? Jadi maju ke depan nanti, tak tak tak, Wulan gitu kan. Ceng ceng beng ceng gitu, pokoknya gitu. Nanti gitu. Tepuk tangan dulu dong, kita mesti semangat hari ini. Oke. Jadi nanti begini, kayak saya kan namanya nggak mungkin Wulan ya, saya ganti nama, saya Sari aja ya, Sari. Sarimi. Sari. Oke. Saya maju ke depan, set, Sari, Rugolin, Hu, Yu, Guang, Menihes, Jeju, Yu, Meng, Remenju, pokoknya gitu, 2 kali.
Enggak, kan bukan saya. Kan dia bukan bunda. Nah, jadi gitu. Boleh dengan ekspresi Mandarin, aksen Mandarin, boleh mun orang Sunda, tiasa Sunda, monggo. Amun orang Batak ya boleh pakai bahasa Batak. Kalau ada orang Madura juga boleh pakai bahasa Madura. Di sini pokoknya semua bisa. Oke, sekarang kita mulai dari kami ya. Oke, boleh sajaknya langsung. Kita menghormati Ketua kelas kita. Dia memang tapi ya memang harus jadi pioner. Baju udah paling beda lo jadi pioner. Iya benar. Boleh. Tepuk tangan buat Ciulan. Oke. Tahu ya, jangan bikin malu adeknya. Aduh. Kamu pasti bisa. Ini sajak bukan sepanjang sajak. Sajak ini artinya aduh udah deh bagus banget deh pokoknya. Alright, jadi ini ya kata-katanya. Rugolin hu yung guang reci hui yu mei. Masih ada ya? Ada 2 slide, jadi ini sama ada 1 slide lagi. Ciulan mau pakai aksen apa? Teuing nah Sunda. Jadi kalau Sunda ya, gini Sunda. kira-kira. Rugolin hu yung guang cenah. Ji cu hui yu mei meren gitu. Saya mata boleh sipit tapi nggak bisa. Biasa, ayo jangan bikin malu. Oke yuk kita mulai dari Ciulan, tepuk tangan buat Ciulan. Majunya nggak gitu, tadi udah diajarin. Tak, 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 Wulan gitu. Masya Ya, gitu, Miss Universe. Ayo. Ya, baju udah paling heboh. Kena kunyit lu tadi pagi. Lama ongkir nih, dibawa langsung. Wulan, Rugua, Linhun, Yuguang, Rencio Hui, Turun nadanya turun. Ren Mei Chi Chan He, Jia He Jie Guo Xin Xin. Udah gitu aja. Masih. Itu sampingnya Ciahe. Oh udah. Oke maafin saya nggak briefing tadi. Kan 2 kali disuruhnya. Sekali lagi. 2 kali? Yang 1 kali mesti ngafal. Enggak bohong, bercanda. Oke, yuk. Jadi bacanya langsung 2 kali ya kakak-kakak ya nanti Udah langsung. melewat. Oke yuk, maju lagi yuk, maju jangan males, maju. Rugua Lin Wan Yong Guan, Ren Qiao Hui Yu Mei. Ren Mei Che Jia He, Jia He Jie Guo Xin Xin, Jia He Zi Guo Xin Xin. Shishi nih men. Kedua boleh. sebelah sana tuh. Meni silakan Kak Meni. Habis ini vouchernya boleh buat Meni Pedi. Kamu ini memang paling bisa. Alright, tepuk tangan dulu buat Ci Meni. Rukul. Hey, jalan. Iya, jalan. Meni gitu. Ya dari situ. Jalannya cewek. Bebas. Maunya 5, 6, 7, 8. Oh iya benar. Many. Medi. Rukul Lin Hun Yu Guang, Ren Chiu Hui Yu Mei. Ren Mei Zhe Jia He Zhe Guo Ce Ji. Ini guru les Mandarin ya kakak? Bagus loh. Boleh ya sekali lagi kan 2 kali disuruhnya yuk. Tapi mesti agak cepet kak. Gitu ya. Yuk. Oke. Rukul Lin Hun Yu Guang, Ren Chiu Hui Yu Mei. Ren Mei Zhe Jia He Zhe Guo Ce Ji. 谢谢你成。你叫什么名字？我明白我要的爱。Oke, tepuk tangan buat Kak Nur. Ini aksennya udah jelas ya apa ya? Aksen kau jangan kau lupa. Nur Haida. Rugol Lin Hiu di Hua Guang, Ren Chi Chu Hui Chu Mei. Ren Mei Jie Jia He. Jangan marah-marah. Disuruhnya aksen doang, nggak usah marah beneran.
Wow, lapar. Sekali lagi. Oh dia Pai Sucen nama panjangnya. Once more. Oke. Majuan nggak usah. Emang hidup ini berat. Abang. Dia capek masak loh hari ini, masakan dia loh, tepuk tangan lagi dong. Aduh, oke ulang ya. 如果连河用广，人就会优美。人美这假就过这。Siapa? Tepuk tangan dong buat Kaida. Bagus. Sekarang Hana. Ya, maju. Lo kan biasa majunya kan. Hana gitu. Hana Tulset. Ini pakai aksen apa? Betawi? Bali kali ya. Bali. Tepuk tangan dong. Buat. Beli baju, beli. 如果 in Hun Yo Guang Renji Hui belum selesai. Sabar, yang mindahin slide sabar. Ya semua ada bagian Kak. Sekali lagi, emang sengaja biar kekecoh. Ulang lagi dong nih. Rugo Lin Hun Yo Guang Renji Hui Yu Mei. Ren Mei Ze Jiahe Jiahe Guo Zizi. Oke, tepuk tangan dong. Betul curang tapi anaknya ngebantuin di sini. Support ya, support mau. Oke, tepuk tangan dong. Chào An. Nah kan, halo. Salah panggil peserta. Boleh Markus aja yang gantiin. Wo. Nanti kalau Markus bahasa Jawa. Jawa. Oke, boleh tanya jawab dulu. Oh, iya. Wo, Bu, nggak tahu. Oke, silakan Ois. Bisa boleh lihat sini gak sih? Gak Boleh. Bebas lo atur. Thank you. 如果灵魂有光， Mbak cakep. 人就会有美， Cakep. 人美着家和着国际。 Sekali lagi. Ini boleh diganti bahasa Korea nggak kalau yang ini? Terlalu gampang. 人美着家和着国际和技术。kok ini yang baru apa? Udah hafal loh. Dia udah tahu yang akhir mana yang awal mana. Belajar dulu tadi ya. Nggak apa-apa. 如果灵魂有光，人就会有美。人美着家和着国际。 Cici, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat Cici Oli. Sheshe. Sheshe. Jadi aku mau kasih tahu artinya dulu ya. Walaupun aku lama di Tiongkok ya kan. Tapi aku lebih suka kalau aku pakai bahasa Inggris. Jadi artinya adalah the meaning is of the sajak adalah if there's a light in the soul, there will be a beauty in the person. Alright? If there's beauty in the person, there will be a harmony in the house. Bahasa Indonesianya boleh Mbak Ibu kerja. Bahasa Indonesia. Indonesia. Jika ada cahaya dalam jiwa, akan ada keindahan dalam diri seseorang. Tepuk tangan dong. Jika ada kecantikan dalam diri seseorang, maka ada keharmonisan dalam rumah. Tepuk tangan dong. Jadi meaningful intinya banget ya. ibu adalah cahaya dalam keluarga. Wow. Ya, lampu apa nih Ibu? Karena kita akan cari pemenangnya, gampang cari pemenangnya. Kakak, kita akan minta tepuk tangan dari 3.875 orang yang ada di sini. Dari peserta pertama, Ciwulan. Saya boleh minta tepuk tangannya buat Ciwulan. 2.000 ya. Kak Meni, boleh. Tepuk tangannya buat Kak Meni. 2.200. Lumayan. Guru soalnya. Cocok ya tahu. Kak Ida, tepuk tangannya buat Kak Ida. Oh. 3.200. Nyogok berapa tadi? Nyogok perkedel. 4.000. Nyogok makanan. Tepuk tangan buat Hana. Oke.
Emang umur beda, loh sedikit. 1000 lah tadi. Tepuk tangan buat Ois. Wow. Jadi seperti yang saya sudah janjikan, kalau saya akan membagikan sertifikat. Mau tahu sertifikat apa? Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Sertifikat kepemilikan gift card. Oke, tepuk tangan dulu dong buat 5-5-nya ibu-ibu yang luar biasa hari ini. Memberikan warna buat gereja kita dan juga tentunya buat keluarganya. Mungkin Evel ada yang mau diomongin? Diomongin aja Pel, daripada gimana-gimana. Gimana ya? Pokoknya mau ucapin Happy Mother's Day. Luar biasa banget ya ibu-ibu yang menjadi mamah gitu di dalam rumah tangga, di dalam rumah gitu. Selalu menyempatkan diri untuk anak-anaknya dan suami di saat kesibukan mereka juga, dan aku juga sedih gitu jauh dari mama gitu ya. Tapi tetap orang tua itu selalu di hati ya. Amin. Dan kita mau minta kesediaan Korosit untuk dan Cinana mungkin ya untuk kasih gift card buat 5 ibu yang luar biasa di depan kita ini. Yuk. Boleh ngasihnya ganti-gantian, nggak boleh berantem. Oh bareng-bareng, oke. Oke. Buat ibu-ibu yang lain jangan khawatir, ada tahun depan. bohong. Nanti akan ada semua ya kok ya buat semua. Tepuk tangan dong buat 5 ibu-ibu yang mendadak Chinese hari ini. Ya ini adalah memperkenalkan sebagai pemeran sinetron laga ya. Siluman Ular Putih. Tepuk tangan lagi dong buat 5-5, terima kasih Kakak Cici, Tete, Ci. Dan yang ibu-ibu yang lainnya nanti akan mau dibagiin secara simbolis, 2 orang mungkin. Dia apa nanti setelah ibadah, oke. Terima kasih, sekarang kita akan lanjut ibadah kita. Semoga semuanya masih ini ya, amin. Masih apa? Oke yuk, musisi, kita mulai lagi. Sekali lagi Happy Mother's Day untuk semua. Saya cuma punya satu pengumuman, punya 2 pengumuman. Yang pertama adalah nanti di minggu terakhir dari bulan Mei kita akan Memorial Day Weekend, kita seperti biasa akan melakukan ibadah gabungan antara ibadah pertama dan ibadah kedua. Kita akan melakukan yang namanya social breakfast. Kita ibadah sebentar terus kita akan fellowship sama-sama. Kita akan sediakan breakfast. Jadi ibadahnya jam 10 pagi, saudara. Nanti kita akan umumkan lagi kalau Anda belum follow our social media, biasanya kita kasih pengumuman dan update di sana, saudara. Pengumuman berikutnya, hari ini kita juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rene Sahir dari Father Love Church yang ada di New York. Jadi kita akan sangat diberkati hari ini. Tapi sebelum itu, para musisi boleh maju ke depan lagi. Sekali lagi kita akan naikkan satu pujian lagi, satu lagu lagi sambil kita juga akan memberikan persembahan kita. Izinkan saya berdoa untuk sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan terima kasih atas hari ini. Tuhan terima kasih untuk para ibu yang luar biasa. Kami tahu jasa mereka dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan menempatkan mereka dalam kehidupan setiap kami. Hari ini juga kami dedikasikan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati, Tuhan persembahan kami. Berikan kami hikmat sebagai gereja dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, dengan apa yang jemaat sudah percayakan sehingga kami bisa menggunakannya dengan bijaksana dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Sambil memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan satu kali lagi. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love.
comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease. Boleh saya semuanya undang bangkit berdiri. Sheep you, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us power and majesty, power and majesty, praise to the King. Oh, mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Oh, I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares I have in you. Nothing compares to the promise I have in you.
Boleh saya undang anak-anak untuk maju ke depan. Kids, come forward. Let us pray over you. Would you stretch your hand? Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, ulurkan tangan Anda, arahkan kepada mereka. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kehidupan setiap mereka, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, datang dalam kehidupan setiap mereka. Dari waktu mereka masih muda, kami percaya Tuhan, hidup mereka akan luar biasa. Tuhan akan pakai sedemikian rupa. Tuhan akan tuntun kehidupan mereka. Tuhan juga akan nyatakan, God, you will reveal yourself in the life of these amazing children. We pray that they may have a big dream and big vision for your kingdom, Lord. We pray that there will be a blessing in wherever they are, in their school, in their home, in their neighborhood, in the playground, wherever they are. You're gonna use their life. Kami juga mengucap syukur atas setiap kehidupan para orang tua di tempat ini. Kami mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan, boleh dititipkan oleh Tuhan kehidupan dari anak-anak ini. Kami boleh berjalan alongside with them. Kami boleh berjalan bersama dengan mereka untuk memperkenalkan dan terus membantu mereka bertumbuh di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang memberikan waktu mereka, memberikan tenaga mereka, yang berjasa atas kehidupan anak-anak ini. Setiap minggu mereka menuangkan diri mereka. They pour themselves for these kids. Tuhan berkati kehidupan mereka yang begitu luar biasa, yang ingin menginvestasikan hidup mereka kepada anak-anak ini. Terus pakai setiap kami untuk membantu anak-anak ini bertumbuh dan semakin hari semakin mengenal Kristus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anda boleh tetap berdiri. Silakan anak-anak. Bapak Ibu, sebelum Anda duduk, seperti yang saya bilang, di tengah-tengah kita ada seorang sahabat, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menggembalakan gereja Father Love di New York. Beliau juga adalah leaders dari perkumpulan pastors yang ada di New York. Beliau juga punya banyak pekerjaan misi yang luar biasa. Salah satunya adalah beliau sering ke Afrika untuk terus mengerjakan pekerjaan misinya. Jadi tanpa panjang lebar, sebelum Anda duduk, bolehkah kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Bapak Pendeta Rene Sahir. Anda dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya bagus loh. Assalamualaikum berarti shalom alaihim, right? Warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Allah turun atas kamu. Wih, dahsyat itu artinya. Wulan, apa kabar? Kumaha? Cager? Cager. Ada orang Manado nggak di sini? Mana orang Manado, ada nggak? Yang nyanyi, yang mana? Oh ya? Oh, dia orang Manado? Saya punya anak dua, yang satu sudah menikah dan ada di New York. Tahun depan rencananya punya anak. Anak zaman sekarang begitu ya, punya anak direncanakan ya. Orang tua kita mana ada ya, begitu menikah 1 bulan kemudian hamil. Terus yang perempuan misionari di Papua. Ada di New York sekarang ini, dia baru graduation online dari Multnomah Biblical Seminary di Oregon, Portland. Dan dia tanggal 15 besok berangkat ke Indonesia sama saya. Is the PowerPoint ready? Oke. Ya, yang sebelah kiri itu logo dari Father's Love Church, yang sebelah kanan. Saya kasih kesaksian hari ini, memang gak ada hubungan sama Father's Day. Tapi biasanya kalau di gereja yang pertama kali saya datang, saya kasih kesaksian tentang bahwa kenapa saya jadi pendeta. Saya itu anti sekali jadi pendeta. Suatu kali waktu ada seorang kawan yang setiap malam nongkrong di nightclub sama saya. Karena dulu saya main musik di Hilton Hotel, lalu di pub-pub di Jakarta, di Kebayoran, dan di hotel-hotel bintang 5. Dan kawan saya ini, saya kerja di sekolah musik, saya kepala sekolah musik, dia kepala toko
toko musik. Tiap malam nongkrong di nightclub. Saya ini anak nightclub, dibesarkan di nightclub. Umur 15 tahun saya udah main band di nightclub. Tapi nggak boleh nongol di panggung. Karena takut diprotes sama keamanan dan segala macam. Jadi saya harus di belakang panggung main gitar. Nah, setiap kali saya main, orang ini hadir. Teman saya ini. Dan kadang-kadang dia pulang mabok. Ya, saya nggak pernah mabok. Nggak pernah saya minum alkohol. Mungkin seumur hidup saya baru 2 botol begini, bir. Lalu tiba-tiba satu saat saya datang ke sekolah musik, dia nggak ada, namanya Petrus. Nama Chinese Teki. Saya tanya sama Louis yang kerja di toko, mana si Teki? Oh dia keluar ke mana? Saya bilang. Dia pindah kerja, enggak, dia sekolah Alkitab. Itu hari Senin loh. Sekolah Alkitab gimana? Hari Jumat kemarin baru ke nightclub. Hari Sabtu Minggu sekolah Alkitab tutup. Kok Senin udah masuk sekolah Alkitab? Kan berarti sementara dia ke nightclub, berulang-ulang udah ada rencana sekolah Alkitab. Ini gimana mungkin sih saya bilang. Terus berapa bulan kemudian dia datang ke kantor, saya mampir. Saya datang terlambat, dia naik ke atas kantor saya baru datang. Naik ke atas. Jadi saya lihat Petrus ini mau turun tangga, itu wajahnya udah beda loh. Pegang Alkitab yang ada resletingnya itu, ya yang ada tempat itu, pegang Alkitab. Wulan tahu kali ini orang GKPB, ya kan? Turun tangga udah seperti Musa turun gunung. Teki, lu sekolah Alkitab, saya bilang. Iya nih katanya, sambil pegang Alkitab. Udah beda, udah kayak Musa betul-betul. Iya nih katanya. Lu gak salah mau jadi pendeta, gue gak ada temen nih di nightclub. Terus apa dia bilang? Dia bilang begini, gue sumpahin lu satu saja di pendeta katanya. Nah waktu saya pulang ke Indonesia tahun 97, saya ke Amerika tahun 87, saya pulang ke Indonesia tahun 97, untuk menikmati kerusuhan 98 dan kembali lagi ke Amerika. Waktu saya pulang ke Indonesia, kakaknya ketemu di satu kompleks perumahan di Lipo Cikarang, di kompleks perumahan Menteng. Saya hadir di persekutuan di grup dari GKPB. Terus kakaknya bilang begini, Andreas namanya, Andreas Nawawi. Ini orang besar ya Andreas Nawawi ya, big boss. Rene, kamu tuh kenal Petrus gak Teki? Kenal, saya bilang. Saya kan Andreas, saya baru kenal yang pernah ketemu Andreas. Oh ini kakaknya. Jadi saya bergabung dengan GKPB, saya salah satu pimpinan GKPB. Wulan tahu itu semua. Dan waktu saya mau kembali ke Amerika, ini semua pimpinan GKPB tumpang tangan ke saya. Doa pengutusan ke Amerika. Lagi berdoa, tiba-tiba Andreas Nawawi stop berdoa dan dia katakan, sebentar, saudara-saudara. Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa Pak Rene akan ke Amerika menjadi pendeta gereja bule. Saya tarik tangannya, apaan sih lu? Saya bilang. Rupanya kakak adik dua-duanya sumpahin saya jadi pendeta. Ya, nah singkat cerita, saya sampai ke New York, sampai ke Portland, Oregon lagi, saya kembali lagi ke Portland, Oregon. Ternyata akhirnya dengan cara Tuhan yang aneh saya jadi pendeta. Nanti saya sambung ya. Kesaksian saya yang pertama, saya lanjutkan kesaksian dulu ini. Jadi awal saya jadi pendeta adalah karena saya sakit yang tidak bisa disembuhkan, cirrhosis of the liver cirrhosis. Dan saya kena kanker cirrhosis, kanker liver, stadium 4. Dokter bilang saya cuma waktu 4 bulan untuk hidup. 4 bulan untuk hidup. 5 bulan untuk hidup. Tapi waktu saya tanya istri saya, apa dokter bilang? Kamu masih ada 5 tahun. Istri saya bohong untuk menghibur saya. Nah, kenapa saya kena cirrhosis of the liver? Ini masalahnya. Apakah pengakibatnya? Saya ini seorang pemarah, karena latar belakang saya dari kecil bela diri, jadi kalau orang jual saya beli gitu ya. Terus papa bukan orang Chinese, mama Chinese, makanya saya punya muka Ahok. Itu dari mama. Papa orang dari Sulawesi.
Nah, penuh keamarahan, lalu saya punya opo-opo, dikasih dari turunan, jimat-jimat, lalu saya punya kris 2, satu kris kecil, satu kris besar, yang kecil untuk saya bawa-bawa, yang besar untuk jaga rumah. Segala macam saya lakukan untuk mendapatkan ilmu-ilmu gitu. Saya bisa makan beling, saya jalan di atas api, saya bisa mandi air keras, saya bisa tusuk jarum, jahit jarum, kuping, mata, semua saya tusuk biji mata pakai jarum. Itu saya lakukan semua, saudara. Latar belakangnya apa? Karena belajar kungfu dan belajar karate. Saya dan satu karate, melatih karate di Mangga Besar. Jadi setiap kali orang menantang saya langsung panas. Orang kasar saya langsung panas. Saya nggak pernah kasar sama orang, tapi kalau orang kasar saya langsung marah dan kamu jual saya beli gitu. Apalagi kalau saya dikatain Cina. Itu ya rasanya kita yang berwajah begini kan kalau dipanggil Cina karena sakit hati ya. Misalnya orangnya orang baik ini, orang baik tapi ngomong gini, Bapak Cina ya. Cina gitu rasanya kasar gitu ya. Saya lahir di Indonesia, saya makan nasi Indonesia, saya minum air Indonesia seumur hidup. Dari TK sampai tamat SMA sampai kuliah saya jadi pembina pramuka. Saya hafal Pancasila dengan lancar segala macam. Saya bilang Cina, aduh sakit hati betul. Nah di Tanjung Priok, saya lagi jalan kaki menuju ke sana, 2 orang jalan menuju ke sini. Di pundak saya disenggol sengaja. Terus saya nengok, dia bilang begini, kenapa lu Cina? Enggak senang. Saya bilang, belum pernah ditabok sama Cina lu. Saya bilang, pak saya tabok. Nah itu amarah karena apa? Karena kebanyakan gitu-gituan, kebatinan kan roh iblis. Itu bawaannya orang tawarin ya kita beli gitu ya. Saya dikeroyok di Prensebarak, kalau yang tahu Prensebarak, orang Jakarta yang lama tahunya Prensebarak yang sekarang namanya Lokasari. Dikeroyok sama 8 orang, saya cuma garis tanah saya garis gitu, saya baca Allahumma dubillah, saya baca rapalan itu, mereka nggak bisa lewat. Sampai saya lewat di situ dipanggil abang sama mereka, wajah Cina dipanggil abang. Karena apa? Karena kebencian itu, saya penuh kebencian. Saya paling marah kalau saya dipanggil Cina. Meskipun wajah saya seperti ini, saya tahu saya orang Indonesia. Lalu kepahitan, dan kalau sudah benci orang gak bisa memaafkan. Kepahitan itu akan saya simpan sampai saya balas. Atau sampai orang itu minta maaf. Lalu ketidakrelaan mengampuni. Gak rela saya mengampuni. Nah ini penyakit ini yang mengakibatkan saya sakit. Sampai sebegitu parah dan hampir mati. Dan saya sudah jalan seperti begini. Dengan perut bengkak. Kalau saudara nggak percaya bahwa sakit apa? Kebencian, amarah, kepahitan, dan tidak rela mengampuni bisa membuat kita sakit, bisa membuat saudara sakit. Marilah setelah kebaktian kita saling membenci. Lihat 3 bulan lagi apa yang akan terjadi. Sakit akan timbul, semua sakit. Bukan cuma secara fisik, mental sakit. Tapi banyak kali awal dari fisik sakit dari mental. Hati-hati, dilarang menyimpan 4 hal ini. Oke. Nah, yang berikut. Lalu di mana mulainya? Pertama saya kena pneumonia. Pneumonia itu paru-paru basah, ada cairan. Tiba-tiba berkembang menjadi TBC. Dan pada saat saya kena TBC, dokter kasih antibiotik untuk dimakan selama 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun saya makan antibiotik, TBC-nya hilang. Tapi serbuk dari antibiotik itu mengendap di liver. Nggak bisa dicerna, serbuk antibiotik. Hati-hati makan antibiotik ya, usahakan cegah itu antibiotik. Kalau bisa tolak antibiotik. Mengendap di liver dan liver saya mulai rusak. Jadilah hepatitis B. Saya kena hepatitis B. Kuning semua, lemah sekali, tidur 1 hari 20 jam, 21 jam 1 hari tidur. Saya nggak bisa bangun tidur kecuali kalau lapar atau kepengen ke WC. Cuma 2 itu. Bangun tidur udah gemetar karena kelaparan. Makan 3 sendok saya kecapean, tidur lagi. Begitu terus. Nah dari hepatitis B ini livernya rusak, lalu mengecil, mengeras, membatu, menjadi cirrhosis of the liver, dan menjadi kanker liver stadium 4. Stadium 4. Di situ saya menangis setiap malam, saya menangis, Tuhan kenapa saya melayani Engkau, kenapa saya begini hidupnya. Ilmu kebatinan sudah saya buang, saya melayani Engkau dengan sungguh-sungguh,
Saya nggak peduli mau main musik, mau bersihin lantai, mau bersihin WC, saya lakukan itu. Kenapa saya begini, saya bilang. Saya marah sama Tuhan. Sampai satu saat, satu hal yang datang kepada saya, yang memberikan pencerahan bahwa kamu nangis nggak ada gunanya, nggak membuat kamu sembuh. Di situ saya berbalik, saya menyerahkan hidup saya. Saya bilang begini, ini jam 1 malam. Saya biasa tidur jam 3, jam 4, jam 5 karena sakit sekali perut saya, bengkak sekali perut saya. Saya bilang begini, Tuhan, saya udah gak tahan, Tuhan ambil saya pulang. Tuhan urus anak saya, waktu itu anak saya baru 1 dan istri saya. Saya udah gak tahan, tapi ini saya punya komitmen. Tapi Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya untuk pelayanan, saya minta kesehatan saya kembali. Nasar itu menjadi kenyataan, saudara. Ya. Lihat yang berikut. Ini pneumonia, tipenya seperti ini. Nah ini yang sebelah kiri, next sorry, 2 gambar, ya itu dia. Ini hepatitis kronik, ini sudah menjadi sirosis dan ini sirosis yang sudah parah sekali, itu yang sepunya. Ya, next. Itu liver yang normal, ini liver yang kena sirosis, seperti ini. Next. Ini perut orang normal dengan liver yang normal, bukan, kelewatan. Yang di bawah perut orang sirosis, yang sebelah kanan sirosis parah. Next. Ini perut saya kira-kira seperti ini, tapi ini bukan perut saya cute kok nggak seperti ini. Dan udel saya bagus. Tapi orang sirosis begitu perutnya, bengkak. Perut saya bengkak, sakit sekali. Next. Itu proses dari cirrhosis of the liver, dari bawah hepatitis sampai menjadi cirrhosis of the liver. Next. Lalu bagaimana kesembuhan terjadi? Ini yang ajaib, yang ajaib. Waktu malam itu jam 1 malam saya bilang begitu, langsung saya bisa tidur. Aneh, biasanya nggak bisa tidur sampai jam 4, jam 5. Pada saat saya tidur jam 3 pagi saya bangun untuk ke WC. Dan kalau saya bangun itu nggak bisa, saya langsung bangun dan jalan, jatuh. Saya harus duduk, pelan-pelan jalan ke WC. Nah waktu saya duduk, saya mendengar suara yang berkata, Rene, you are being healed. Kamu sedang disembuhkan. Itu ajaibnya Tuhan kita. Saya di Amerika, Tuhan ngomong bahasa Inggris sama saya loh. Kalau saya di Bandung, Tuhan ngomong apa ya? Bukan enggak, sebelum, sedang. Nuju, sedang disembuhkan. Kalau di Jakarta, di Betawi Tuhan bilang gini, Rene, lu lagi gue sembuhin dulu Rene. Gitu. Nah, itu saya dengar suara jam 3 pagi, tapi saya ignore, saya nggak lari, ini saya kembali tidur. Nah, pagi-pagi jam 7 pagi istri saya yang setia ini, istri saya setia sama suaminya. Ya terang aja setia, suami seganteng gini, astaga. Terus istri saya bilang ke Rene, kita harus ke dokter. Oke, kita ke dokter. Dia tanya, gimana rasanya? Saya bilang, lebih baik. Tapi saya nggak ingat, semalam saya dengar suara itu. Nah, ke dokter, keluar dari dokter, dia tanya, gimana badan? Saya bilang, mendingan. Dikasih apa kamu? Saudara-saudara, cirrhosis of the liver, there is no cure, there is no medicine. Nggak ada obat dan tidak bisa sembuh. Cirrhosis of the liver. Oke? Saya bilang, doctor never give me any medicine. Not so ever, never. Kalau dokter saya tanya, dokter apa yang boleh saya makan, apa yang tidak boleh saya makan, dokter akan bilang gini, you can eat all you want to eat, anything you want to eat, because you are going to go bye-bye gitu ya. Neko usah modar gitu, ojo nakoni. Jadi gak usah nanya-nanya lagi, udah mau mampus gitu ya. Dokter selalu bilang gitu, kamu bisa makan apa aja. Katanya. Saya bilang, enggak dikasih apa-apa. Saya bilang, biasa ditimbang badan, dilihat matanya, dilihat lidahnya, ukur temperatur, ada ambil darah, sudah setiap kali begitu. Tapi saya bilang sama istri saya, semalam saya dengar suara, aneh itu suara saya bilang. Apakah? Apa suara apa? Suaranya bilang, Rene, you are being healed. Nah istri saya ini orang sangat faithful, sangat setia sama Tuhan. Dia peluk saya, dia nangis. Tuhan terima kasih, Rene sedang disembuhkan. Dalam nama Yesus, Rene sedang disembuhkan. Dia tiap hari dia berdoa, tiap hari dia bisa 3-4 kali berdoa, dia peluk saya. Nah inilah laki-laki, kalau sudah sengsara minta istri peluk. Kalau sudah senang mau peluk yang lain.
Itu laki-laki, apa laki-laki? Rian orang Manado ya? Orang Manado? Hah? Cenat ya Manado? Sunda Manado? Atau Manado Sunda? Oh Moniaga? Ponaga, oke. Baru mau ngomong Manado. Jadi, sama mana tadi? Oh oke, dipeluk ya sih. Nah itu, jadi itu sebentar saya minta non peluk saya non, doain saya. Non peluk, namanya Noni. Itulah ya, saya seakan-akan sayang istri gitu ya. Kalau udah mau mampus sayang istri. Nah di Matius 18 ayat, bagaimana kesembuhan dimulai? Pengampunan. Apa yang terjadi? Adik ipar saya, adiknya istri saya itu benci sekali sama saya. Pada saat kami pacaran dia ke rumah di Oregon. Dia bilang gini, Rene kami sekeluarga gak setuju sama kamu pacaran sama Noni. Dia karate dan satu, saya karate dan satu. Siapa kamu? Saya bilang, kamu boleh kasih tahu kakak kamu untuk jangan pacaran sama saya. Kamu gak punya hak loh kasih tahu saya jangan pacaran sama kakak kamu. Siapa kamu? Dia marah, dia keluar apartemen, dia banting pintu apartemen saya. Sejak itu kita musuhan, jadi musuh berat. Setiap kali dia lihat saya, dia pengen telan saya. Setiap kali saya lihat dia, saya pengen isep darahnya. Jadi musuh besar. Wah, dendam bukan main. Ya. Nah, dendam itu yang menyebabkan saya mulai dapat penyakit ini. Hati-hati, betul-betul saya minta jangan benci sama orang. Never. Saya mulai benci sama dia dan setiap kali ketemu, aduh kita udah mau baku hantam tiap kali. Ya. Sampai akhirnya satu saat tibalah masa Facebook. Adalah seorang yang add saya jadi friends, namanya adalah Nuke, yaitu adik ipar saya itu. Adik istri saya itu. Saya udah mengampuni dia loh. Saya udah mulai rilis dan saya udah mulai sembuh. Tiba-tiba Nuke add saya. Mau apa lagi ini orang nih? Saya accept, saya terima jadi teman. Langsung saya bilang, halo Nuke, saya bilang gitu. Lalu dia bilang apa? Saudara, ini mengejutkan. Dia balas chat saya, dia bilang begini. Halo Cihu. Yo, seumur hidup saya belum pernah dipanggil Cihu sama dia. Dia kalau ngomong sama saya, gua lu. Bedanya 13 tahun sama saya. Ngomong sama saya, gua lu. Orang Indonesia kan gak sopan gitu ya. Tiba-tiba panggil Cihu. Saya lagi duduk di komputer, pengen jatuh. Rasanya, gue dipanggil Cihu. Apa kabar Cihu? Saya bilang, baik Nuka. Ini Cihu, Nuka mau minta maaf sama Cihu selama ini Nuka jahat sekali sama Cihu. Rekonsiliasi terjadi. Dari mana rekonsiliasi terjadi? Pada saat saya melepaskan pengampunan, pada saat pengampunan mengalir dari saya, orang itu akan digerakkan oleh Roh Kudus dan terjadilah rekonsiliasi. Bukan bagian kita untuk menegur orang itu supaya dia minta maaf. Bagian kita adalah mengampuni, dan mengampuni. Roh Kudus akan bekerja dan orang itu akan diubahkan. Pada saat saya sakit itu saya katakan, Tuhan saya mau mengampuni Nuke tapi tidak bisa. Nuke terlalu kurang ajar terhadap saya. Seorang pendeta bernama Yohanes, pendeta di San Francisco. Dulu kami tetangga, itu kawan saya dari kecil. Dia datang ke apartemen saya waktu saya sakit, dia bilang, Rene kamu harus mengampuni Nuke. Tidak, saya bilang, gak bisa. Anak ini kurang ajar. Harus. Tidak, nggak ada kata pengampunan. Sebelum dia minta maaf. Dia doakan saya. Tengah-tengah berdoa dia bilang, Rene sekarang kamu doa. Doa apa? Terserah katanya. Ini doa saya. Tuhan, Nuke sangat kurang ajar. Saya minta Tuhan balas. Doanya hebat. Doa kayak begitu. Doa orang Kristen kayak begitu gimana ya? Tuhan balaskan Nuke ini sangat kurang ajar. Amin. Ini Yohanes ini datang 1 minggu sekali berdoa untuk saya. Sampai akhirnya satu saat saya sebut nama Nuke dalam doa. Saya bilang, karena Yohanes bilang begini, Rene kita tidak bisa mengampuni orang. Tapi Tuhan Yesus sanggup menyanggupkan kita untuk mengampuni orang. That is a good statement. Itu statement yang bagus sekali. Kita tidak sanggup mengampuni orang, tapi Tuhan Yesus sanggup menyanggupkan kita untuk mengampuni orang. Ya. Nah hari itu, malam itu,
saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu saya tidak sanggup mengampuni Nuke, tapi saya juga tahu bahwa Tuhan sanggup membuat saya sanggup mengampuni Nuke. Saudara, begitu sekali saya katakan itu, setiap hari saya sanggup mendoakan Nuke, saya mengampuni dia. Nah, disitulah kesehatan saya mulai pulih sedikit demi sedikit. Karena kalimat Tuhan adalah, Rene, you are being healed, not you are healed. Kamu sedang disembuhkan, perlu proses. Tahun 97 saya pulang ke Indonesia karena saya sakit, saya dosen musik di Portland, Oregon. Saya berhenti status sebagai dosen, bukan berhenti, diberhentikan karena 1 tahun gak ngajar. Otomatis kampus gak ada dosen gitarnya, dikeluarkan saya. Saya pulang ke Indonesia bulan April tahun 97, karena saya pulang ke Indonesia bulan Juni dolar naik. Itu karena saya pulang. Saya bersalah juga sama Indonesia. Waktu itu 2.400 menjadi 17.000 ya, ingat ya. Nah, saya menikmati kerusuhan tahun 98. Ya. Dengan Andreas Nawawi, dengan tim itu, wah udahlah serulah itu waktu di Lipo Cikarang mau dibakar itu. Lalu tahun 99 kami putuskan untuk kembali ke Amerika lagi. Saya kan dulu sedang diproses green card waktu pulang oleh kampus saya. Tapi karena saya pulang hangus kan, saya kembali lagi ke Amerika sebagai turis. Nah, sebagai turis, waktu saya datang saya cari gereja, ada gereja kecil. Saya mampirlah di situ. Istri saya masih di rumah, lagi jual rumah. Masih di Indonesia. Saya masuk ke gereja itu, gerejanya kecil. Bukan, maksud saya gerejanya itu bisa buat untuk 200 orang, tapi ukuran jemaatnya kecil. Cuma 8 nenek-nenek. Pendetanya di sebelah sini, agak miring gedungnya karena semuanya duduk di sebelah sini. 8 orang jemaatnya. Nenek-nenek semua, cuma 1 remaja, yang remaja umur 82. Karena itu yang paling muda. Jadi saya datang di situ, disambut lah ya sama mereka ya. Ya, ini orang nenek-nenek semua. Rata-rata udah pakai tongkat semua, nggak ada cowok. Cowoknya cuma pendetanya. Datanglah 1 anak Asia cute gitu ya, saya. Mereka senang lah. Ya, terus setelah kebaktian saya samperin pendetanya, saya bilang, Mike, namanya pendetanya Mike Glot. Saya bilang, Mike, saya bilang, can I bring my guitar next week? Boleh nggak saya bawa gitar? Oh senang lah dia. Saya bawa lah gitar, mulai pelayanan di situ. Malah ini nenek-nenek ini, saya potong rumput, saya bersihin kaca-kaca pecah, jendela itu nggak pernah dibersihin, segala macam. Dapur dan WC itu udah kotor, udah banyak M&M-nya, udah banyak coklatnya di bawah situ. Karena apa? Itu nenek-nenek suka nggak tepat sasaran, ya kan? Saya bersihin itu semua. Terus 3 minggu saya pelayanan di situ, pendetanya bilang begini, Rene sebetulnya saya udah resign. Oh resign? Siapa yang gantiin? Dia jawab apa? Saya percaya Tuhan mengirim engkau untuk menggantikan saya. Istri saya masih di Indonesia, saya telepon istri saya. Non, saya bilang, ini gereja tunjuk saya jadi pendeta. Pendeta apa? Saya bilang. Dia bilang, ini gereja yang saya datang ini minta saya jadi pendeta. Loh kamu kan gak ada theological background, gak ada theology background. Saya bilang, saya gak ada minat jadi pendeta non. Tapi saya cuma mau melayani di sini. Terus mereka vote. Ya terang aja vote nenek-nenek, pendetanya udah mau pergi, siapa lagi jadi pendeta? Dipilihlah saya. Terus istri saya bilang, ya kamu doa dulu lah. Tapi saya tuh beban untuk pelayanan di situ. Saya bilang, oke, saya akan jadi pelayan di sini sampai ada pengganti, saya turun dari kependetaan. Jadilah saya di situ pendeta dengan 8 nenek-nenek. Dari khotbah, dari cetak buletin, dari main musik, dari worship leader, dari potong rumput, dari bersihin WC, saya. Dari gotong speaker, colok-colok sound system, saya semua. Oke, istri saya datang jadi guru sekolah minggu, muridnya adalah anak saya 2. Nah, itu cerita dipersingkat, itulah yang menyebabkan saya jadi pendeta. Juga karena Teki dan Andreas Nawawi tadi, kakak beradik yang sumpah saya jadi pendeta. Nah, basically kesembuhan saya diawali dari pengampunan. Ya, kita udah dengar tadi ya, setuju ya? Kesehatan saya kembali diawali dari pengampunan. Oke?
Dan dikatakan di sini, mengampuni orang lain yang pertama. Yang pertama kita harus mengampuni orang lain karena Markus 11:25 mengatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi yang harus kita lakukan, diampuni dulu atau mengampuni? Kita harus mengampuni terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak rela mengampuni, jangan harapkan kita diampuni. Dengan kata lain, jangan harapkan pintu surga terbuka buat kita. Dengan kata lain, tidak usah ke gereja. Percuma. Ke gereja dengan membawa dendam. Ya. Ada satu orang begini. Lihat di buletin. Waduh, minggu depan worship leader si Wulan. Gue gak mau lah datang ke gereja. Kenapa? Wulan, gue sebel sama dia. Wulan mana yang anak Bandung itu? Saudara, kalau gereja sudah begini udah gak sehat. Oke? Dan saya akan tegur kalau ada kebencian begitu, biasanya kamu kalau masih dendam, turun, jangan melayani. Saya akan turunkan. Pemain gitar saya turunkan. Worship leader saya turunkan. Stop melayani kalau masih dendam. Karena apa? Dikatakan kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni. Pintu surga aku tutup untuk kamu. Challenge saya buat kita semua, pada saat kita keluar dari pintu itu berarti saudara semua sudah saling mengampuni. Supaya terjadi kesehatan rohani, terjadi kesehatan jasmani buat kita semua di sini. Amin. Nah, jadi kesehatan saya diawali saya mengampuni orang lain. Yang kedua, saya menerima pengampunan. Di situ kesehatan saya mulai pulih. Secara roh saya dipulihkan, secara mental saya dipulihkan, secara fisik saya dipulihkan. Dan yang bikin bingung, setiap kali saya ngaca, saya makin ganteng, makin ganteng. Waktu saya sakit itu November tahun 1996. Tahun 96 saya sakit, mau mati. Dan sekarang tahun 2023, berapa tahun yang lalu? Think about it. 27 tahun yang lalu, saya mau mati. Harusnya saya mati November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Saya mati bulan April tahun 98. 98 ya dong, kan udah November, Desember, Januari, Februari, udah masuk 98. Tapi ternyata sekarang tahun tahun 2023 saya sehat. Super sehat. Betul. Nah, karena saya lepaskan pengampunan, saya menerima pengampunan. Oke. Kesembuhan roh terjadi, oke? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Setelah saya terima kesembuhan kesembuhan rohani saya disembuhkan, jasmani disembuhkan. Dan ini buktinya. Saudara, kalau kurang percaya kan kondisi saya seperti ini, saya kasih nomor telepon orang-orang yang tahu saya hampir mati. 100 nomor telepon saya bisa kasih, tanya sama mereka. Pernah sekali waktu ada pameran Alkitab di Oregon, Portland, Oregon. Saya pulang ke Indonesia, saya kembali lagi ke Oregon. Saya hadir di situ, pameran Alkitab dan ada konferensi. Tiba-tiba saya lihat kawan lama saya namanya Jay, besar badannya. Kira-kira ya seginilah jaraknya. Saya bilang, Jay, dia begini. Saya bilang, Jay, you forget me? Saya bilang. Dia masih bingung. Are you Rene? Ya, saya bilang. Apa dia bilang? Sorry, saya kira kamu udah meninggal. Dia peluk saya, dia nangis. Saya lagi main musik di restoran Meksiko di Portland, Oregon. Waiter namanya si Angel telepon ke Meksiko ke si Oswaldo. Ngomong, si Oswaldo bilang gini, dia kira itu si dia yang main, padahal saya main live. Dia bilang, kasihan ya si Rene ya, udah meninggal katanya. Siapa? Rene, pemain gitar di restoran kita. Enggak, itu yang main dia katanya. Jadi banyak orang yang tahunya saya udah meninggal. Saudara percaya, pada saat kita mengampuni, kesembuhan
dalam banyak hal terjadi. Oke. Saya challenge kita semua untuk mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. Satu bukti. Di Yohanes, next, sorry. Komitmen, mengenai komitmen. Di Yohanes 14, Yohanes 5, sorry, ayat 1 sampai 9, lalu ayat 14. Karena apa? Karena ayat 10 sampai 13 tentang hari Sabat, nggak ada hubungannya. Ayat 1 sampai 9, Yesus masuk ke danau Bethesda yang ada 5 serambi. Now somehow Yesus, he knew, dia tahu exactly bahwa di situ ada orang sakit yang sudah 38 tahun berbaring. Dia tahu di situ letaknya. Jadi Yesus itu dia tahu betul-betul, makanya dia masuk dari serambi itu yang satu itu, karena dia tahu di situ ada seorang yang berbaring 38 tahun, tidak bisa bergerak, tidak bisa keburu masuk ke dalam kolam Bethesda, karena kolam itu pada saat kolamnya bergerak, diaduk oleh malaikat, orang yang masuk ke dalam kolam terlebih dahulu sembuh dari penyakit. Nah, Yesus masuk ke situ, Yesus katakan kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya simpel, maukah engkau sembuh? Kalau saat ini Tuhan berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara, maukah engkau sembuh? Jawabannya adalah cuma satu, mau atau tidak, betul? Tapi orang ini putar-putar. Ya Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, tapi kan lihat dong, aku kan lumpuh nih. Aku kan bukan lumpuh aja, aku paralyzed. Total nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, nggak bisa merangkak. Pada saat air bergerak, sebelum aku sampai ke kolam, orang lain sudah sampai. Aku nggak pernah sembuh 38 tahun. Itu sama seperti saya. Rene, maukah engkau ikut aku? Nanti dulu Tuhan. Gue lagi main band di bar, cewek gue numpuk Tuhan. Saya nggak pernah minum. Orang Manado bilang kita nggak pernah bajudi, nggak pernah minum, marba keke. Keke itu cewek. Urusan saya cuma cewek, pacaran. Wih, padahal dulu saya lagi menabun. Udah kurus, rambut gondrong segini. Tapi laku. Jadi kalau mau laku, coba dibikin diri jelek, nanti laku deh. Nah, saya bilang, Tuhan nanti dulu Tuhan, saya lagi senang-senangin nanti kalau saya udah mulai bau tanah baru saya bertobat gitu ya. Tuhan itu gak perlu jawaban seperti itu, yes or no. Nah, tapi Tuhan masih punya belas kasihan. Tuhan tunggu saya sampai bertobat dengan cara Tuhan izinkan saya sakit. Dan orang ini Tuhan izinkan lumpuh, Tuhan katakan angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Tuhan tantang kita untuk angkat tilam. Tuhan tantang kita untuk bergerak melakukan sesuatu. Ikut perintah Tuhan. Dan orang ini terima challenge tersebut. Dia angkat tilam dan ternyata dia sembuh. Dia gulung tikannya dan dia berjalan. Lalu di ayat ke-14, Yesus ketemu orang ini lagi, sudah sehat. Yesus katakan begini, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi atau akan terjadi yang lebih buruk padamu. Apa artinya? Tuhan tuntut kita komitmen, betul? Saudara, kalau saudara dipulihkan, Tuhan tuntut komitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kalau enggak lebih hancur hidup saudara. Oke. Jadi orang itu pada saat dia berbaring, karpetnya enak Pak buat tidur. Dia berbaring 38 tahun begini, pada saat dia mau masuk ke dalam kolam dia harus putar badannya dengan pakai pundaknya diputar badan. Untuk masuk ke dalam kolam, aduh kedororan. tahun. Tapi Yesus dengan kasih sayang Yesus katakan maukah engkau sembuh? Hari ini pertanyaan Tuhan bukan saya, pertanyaan Tuhan buat saudara semua. Maukah engkau sembuh? Saya tahu semua yang ada di sini menjawab mau, betul. Untuk itu silakan pemusik ada? Pemain keyboard. Silakan mulai berdoa dan sebut nama-nama yang saudara benci.
atau yang saudara pernah bersalah terhadap orang itu, lepaskan pengampunan. Doakan. Lepaskan pengampunan. Percaya saya, hidup saudara diubahkan. Mari pemusik ada? Oh lagi dipanggil ya. Ya. Satu kali waktu di Bandung, saya berkhotbah untuk anak muda. Mungkin ada sekitar 600 anak muda ya. Waktu saya tantang untuk mereka mengampuni, waduh, yang maju itu hampir semua. Hampir semua. Mungkin tinggal 10 orang, 20 orang kali. Maju semua. Lalu saya keliling doakan satu persatu. Saya tanya sama satu wanita ini, menangis habis-habisan. Kenapa kamu? Saya bilang, saya sakit hati, Pak Pendeta. Sakit hati sama siapa? Sebut aja dia namanya DP ya, yang satu Jupe. Saya sakit hati sama DP, Pak Pendeta. Kenapa? Saya dituduh ngambil cowoknya. Padahal dia udah putus lama, Pak Pendeta. Oke, kamu siap gak mengampuni? Saya siap mengampuni. Oke, terus kamu doa ya di sini. Dia nangis itu, dia berdoa. Terus saya keliling-keliling, ada tadi DP ya. Ini Jupe nangis. Nangis juga. Kamu siapa namanya? Saya Jupe katanya. Kenapa Jupe? Cowok saya diambil, saya sakit hati katanya. Rupanya dua-duanya ada di situ, DP sama Jupe. Oke, kamu siap mengampuni gak? Nggak bisa Pak Pendeta. Tapi mau coba nggak? Saya mau. Oke, sebentar ya. Saya doakan, saya balik ke DP. DP, dia udah siap. Kamu kesana lagi. Kamu kesana, minta ampun. DP datanglah ke Jupe. Pelukan DP sama Jupe. Pulih. Wih, indah sekali. Indah sekali. Mau nggak hal itu terjadi di gereja ini? Hal itu terjadi di gereja ini berkati secara luar biasa. Pak Samir udah pernah berkhotbah di gereja saya dan udah kemarin ini datang juga ke gereja saya, mampir dengan Pak Budiman Koswara. Dia melihat gereja kami sangat damai. Gereja kami luar biasa, akur sekali. Karena roh pengampunan terus saya bicarakan, roh pengampunan terus bicarakan. Saya minta kita doa 2-3 menit. Sebut nama orang-orang yang saudara benci. Lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, aku mengampuni. Aku lepaskan pengampunan. Tidak usah mengundang berkat. Pada saat saudara lepaskan pengampunan, yang turun adalah berkat buat saudara. Mari silakan. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan, turunkan roh pengampunan. Turunkan roh pengampunan kepada kami semua. Supaya kami sanggup dengan tulus menyebut nama orang-orang yang menyakiti kami. Dan kami lepaskan pengampunan. Dan Tuhan, kami mohon ampun untuk hal-hal yang menyakiti hati-Mu. Hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Tuhan, bantu kami lepaskan pengampunan Tuhan. Tolong Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa 2-3 menit.
Bapak, Engkau sudah mendengar doa yang dipanjatkan, Engkau sudah mendengar nama-nama yang menyakiti hati dari kami semua. Dan Tuhan, Engkau mendengar bahwa kami sudah melepaskan pengampunan. Kami lepaskan pengampunan. Kami alirkan pengampunan kepada saudara-saudara yang menyakiti kami. Dan Tuhan, kami buka hati kami. Kami buka sebesar-besarnya untuk menerima mereka kembali ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami. Dan sisanya kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami. Secara psikologi, secara mental, secara kejiwaan, kami akan disembuhkan. Secara fisik, kami akan disembuhkan. Secara keuangan, kami akan disembuhkan. Secara hubungan keluarga satu sama lain, kami akan disembuhkan. Terjadilah kesembuhan dalam nama Yesus di antara kami. Terjadilah pemulihan di antara kami. Terjadilah hal-hal yang luar biasa di antara kami. Hal-hal sorgawi di antara kami. Gereja ini akan bertumbuh dengan dahsyat. Karena roh pengampunan menaungi gereja ini. Gereja ini akan menjadi gereja mercusuar. Gereja memancarkan pengampunan. Gereja memperhatikan kasih Kristus yang ada dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk roh-Mu, bekerjalah dalam gereja ini. Karena roh pengampunan sudah terjadi, sudah melingkupi gedung gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan kita. Dan juga terima kasih sekali lagi Pak Rene, sangat memberkati kita semua dengan cerita kehidupannya. Beliau luar biasa, pagi-pagi dari New York, terus nanti habis ini lanjut balik ke New York ya? Masih khotbah sore ini ya? Siap. Oh enggak keburu ya? Oh jam 4 ya, kira jam 5. Oh jam 4, siap. Sekali lagi kita appreciate Pastor Rene. Dan saya boleh mengundang para ibu untuk maju ke depan. Kita punya gift untuk Anda. Tatu Susan? Iya. Sekali lagi makasih Pak Rene. God bless. Para ibu boleh maju ke depan. We wanna appreciate you, all the mothers. Come forward. Sambil menunggu ibu-ibu maju ke depan, di tengah-tengah kita juga ada Ibu Mega. Ibu Mega ini bekerja di sekolah, saudara. Jadi kita komunitas Indonesia sangat tertolong sekali dengan adanya Ibu Mega yang banyak membantu anak-anak dan keluarga-keluarga Indonesia di komunitas kita. Orang-orang yang bekerja di sekolah, bekerja di marketplace, kita harus banyak berdoa untuk mereka, saudara. Jadi kita appreciate mereka banget. Silakan yang udah. Nanti Nana akan berdoa untuk ibu-ibu ini. Mari ibu-ibu lagi. Ya, Ciana, Ciati, nggak apa-apa. Wanita-wanita mungkin, jangan ibu-ibu. Para wanita bisa kita undang ke depan. Iya, Ibu kita Kartini. Iya. Wow, banyak sekali ya ibu-ibunya ya. Siap. Mau difoto dulu ini, bentar. Ibu Nana ikut juga. Oh, Ibu Nana. Dapat nggak? Nggak dapat dong. Yang nggak dapat kembali lagi besok ya. Alright. Dapat Sal? Dapat, oke. Ada satu lagi? Enggak, udah? Oke, sudah. Jadi selamat Hari Ibu untuk semuanya. Selamat Hari Ibu, Hari Wanita. Kita semua merayakan semua jerih payah dari para ibu-ibu yang ini. Saya mau tanya nih yang barusan punya baby nih. Olis, sini Olis. Ini ibu muda. Sama saya mau siapa ya yang anaknya udah gede mana ya? Anaknya yang udah, siapa yang udah punya, oh Bu Nur ya? Yang udah punya cucu? Oh wow, ya boleh maju ke sini, kita mau
tanya. Apa ini buat Olis ke tengah Olis? Ya. Apa ini yang baru ibu yang barusan nih? Udah berapa lama jadi seorang mama? 16 bulan barusan nih berarti ya. Kesannya selama jadi mama 16 bulan ini apa? Kesan dan susahnya apa? Kebahagiaannya apa? Boleh di-share. Kesannya apa ya? Kesannya amazing banget sih jadi ibu itu. Apalagi aku tuh kan emang stay at home mom, jadi emang yang full time 24 jam di rumah ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah juga, dan itu bener-bener kalau kita lihat itu jadi ibu itu emang nggak ada sekolahnya, dan itu pun nonstop. Ibu itu nonstop learning, belajar terus menerus setiap hari, setiap waktu sampai 16 bulan ini itu merasa appreciate sama diri sendiri. Wow, ternyata bisa juga ngebesarin anak sendiri selama 16 bulan ini. Terus yang paling susah nih, yang paling struggle selama 16 bulan ini apa? Ya itu salah satunya. Yang paling susah kalau aku itu ngontrol emosi sih. Ngontrol emosi ya. Apalagi kalau misalnya anaknya hari ini. Kadang-kadang kan kita nggak bisa tahu anak itu moodinya seperti apa. Hari ini bisa, dia pinter sekali, menyenangkan sekali, makannya bagus sekali. Bisa nanti sorenya dia nggak mau makan, dia cranky, dia apa itu. Harus pintar-pintar bisa ngontrol emosi kita. Kita nggak boleh show ke dia kalau kita marah, kalau apa. Harus benar-benar penuh kasih, harus benar-benar sabar gitu. Apalagi nanti kalau misalnya suami pulang, itu PR banget sih buat aku. Aku tipe orang yang nggak bisa kalau sama suami, apalagi nggak bisa hiding gitu loh. Kalau aku lagi capek, kesel, pasti aku kelihatan di show-in, mukanya gitu ya. Nah itu yang jadi pelajaran yang harus benar-benar kita pelajari, gimana kita bisa harus sabar. Karena kayak tadi yang tulisan Chinese itu kan itu itu bener banget. Itu peran ibu itu penting banget untuk rumah tangga, ya, seperti itu. Untuk menjaga keharmonisan, menjaga keutuhan rumah tangga. Amin, setuju. Hidup ibu-ibu. Sekarang Cimeni sama mama namanya siapa? Lili. Ya, oke. Kesan selama ini ada memori apa nggak yang paling berkesan yang mama pernah lakuin buat Cimen? Dari kecil sampai sekarang ya penuh banget memori ya. Yang paling, pilih satu lah. Boleh nggak di-share? Iya. Kenapa? Ini yang ditemenin ke Amerika. Oh, teman ke Amerika. Asik. Ya, di Amerika udah berapa lama ini? Baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Wow, selamat datang. Jadi beda ya sama kehidupan di Indonesia ya. Beda banget di sini. Jadi saya sendiri juga merasakan ya punya keluarga, apalagi mama yang tinggal sama kita di Amerika gini, di negara baru itu berperan besar banget gitu, bantu banget ya. Boleh aduh kok sudah sudah berair mata. Belum ditanya. Ada kesan gimana enggak ini anaknya udah sebesar ini, untuk ibu-ibu lain yang mungkin yang juga masih muda, yang masih berjuang, ada pesan yang bisa disampaikan, mungkin kita semua bisa belajar sama-sama. Mau ngomong apa ya, saya nggak bisa. Ya selama ini mama sayang anaknya. Oke. Ya, amin. Aduh, saya jadi mau nangis juga. Anak saya 4, yang paling kecil. Yang gede udah 40 tahun pokoknya. Jadi begitu. Dan banget sayang banget sama anaknya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih buat semuanya. Oh iya, silakan mamanya Olive. Oh iya, ini mamanya juga di sini. Saya bangga mempunyai anak seperti Oris. Ya.
pesan saya, pesan mamanya, Oris jadilah wanita yang tangguh, wanita yang kuat, seorang istri yang menolong suaminya. Karena penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Jangan pernah berhenti untuk berdoa untuk anaknya, untuk suaminya. Jangan pernah mementingkan diri sendiri, tapi ayolah untuk berbagi, perlu untuk menolong yang lain. Jangan apa-apa buat kita, apa buat kita tinggal. Teruslah, saya sebagai mama terus berdoa untuk Loris, untuk anak-anak saya yang lain, yang semuanya. Di sini kita adalah wanita-wanitanya Allah, laskar-laskarnya Allah. Makanya semuanya wanita yang ada di sini adalah berharga di mata Tuhan. Kita adalah wanita yang tangguh, wanita yang kuat. Terus berdoa, jadikan kita ada wanita yang pendoa bagi semua orang. Ya, itu pesan kami semua. Luar biasa sekali. Mau didoain dulu apa dibagi dulu? Doain dulu. Oke, mari semuanya kita doa sama-sama. Untuk bapak-bapak di belakang boleh ulurkan tangan untuk istri Anda, untuk ini saudara-saudara kita yang di depan ya. Kita mau berkati. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan ya Bapak hari ini untuk ada Tuhan, di mana kami merayakan Hari Ibu Tuhan. Kami gak cuma merayakan Hari Ibu saja, tetapi untuk setiap wanita yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka adalah makhluk yang luar biasa, ciptaan-Mu Tuhan, yang luar biasa, yang spesial Engkau ciptakan untuk menjadi penolong dari seorang pria Tuhan, untuk menjadi penopang bagi keluarga Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Engkau sudah ciptakan kami sedemikian rupa dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh ketegaran Tuhan dan ketekunan Tuhan. Biarkan ya Bapak setiap hari, tiap-tiap dari wanita-wanita ini, ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan, dan di luar sana yang gak bisa bergabung bersama kami Tuhan. Kami berdoa setiap hari ya Bapak, kami semakin dikuatkan oleh Roh-Mu Tuhan. Kami semakin bijaksana Tuhan dalam kami mengambil keputusan Tuhan, dan bagaimana kami membesarkan anak-anak kami, bagaimana kami merawat keluarga kami, mendukung suami kami, pasangan kami. Terima kasih Yesus, kami percaya ya Bapak, berkat-Mu ya Bapak turun ke atas setiap dari kami Yesus. Semua jerih payah, semua kelelahan Tuhan, semua malam-malam di mana kami gak bisa tidur mengkhawatirkan keluarga kami Tuhan, semuanya itu Engkau lihat Tuhan. Setiap tetes air mata Tuhan, Engkau lihat Tuhan. Engkau menampung setiap air mata yang sudah diteteskan oleh setiap wanita di tempat ini Yesus. Dan kami percaya ya Bapak, Engkau menampungnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, belas kasihan-Mu turun atas kami semua Yesus. Dan Engkau terus ya Bapak yang bekerja memakai semua wanita di tempat ini Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Biarkan mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka dan bagi orang-orang di sekitar mereka. Biarkan kehidupan kami semua ya Bapak dapat menjadi cerminan bahwa Allah itu nyata ada dalam kami, bahwa kasih Kristus itu nyata dalam kami, karena kami memancarkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.